Saudara-saudara sekalian, hampir semua lembaga penelitian, lembaga monitoring melihat bahwa gangguan terhadap sistem IT, terutama yang berbasis internet itu meningkat secara signifikan dari hari ke hari. Mari kita lihat contohnya dari statistik ini yang diambil beberapa tahun yang lalu. Dikatakan bahwa 87% dari perusahaan kecil dan 93% dari perusahaan atau organisasi yang lebih besar pernah mengalami security breach, ya, atau sistem keamanannya dijebol, dimasuki orang. 85% dari insiden tersebut itu membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk diketahui apa yang terjadi, kenapa bisa begitu, siapa yang melakukan, dan lain sebagainya. Dan lucunya 96 dari pembobolan tersebut sebenarnya merupakan hal yang mudah dilakukan, ya. Artinya tidak membutuhkan kepiawaian atau kecerdasan hacker untuk membobolnya. Dengan kata lain, dikatakan bahwa sistemnya sangat lemah sekali. Dan 97% dari kebobolan tersebut itu tidak bisa, walaupun gampang membobolkannya, tetapi tidak bisa diatasi dengan hal-hal yang sederhana atau dengan kendali yang sederhana atau prosedur yang sederhana. Dan 57% di benua Eropa dari insiden yang terjadi itu banyak karena administrative error, jadi kesalahan manusia mungkin, atau dalam men-setting administratif parameter dari sistemnya, atau karena adanya hardware yang hilang, artinya ini ada serangan secara fisik, atau adanya hal-hal yang diekspos secara online, hal-hal yang semestinya tidak boleh diketahui publik, atau diambil datanya dari pihak dalam, dari orang dalam. Ini yang paling sulit gitu ya. Dengan kata lain, statistik ini ingin mengatakan bahwa hampir semua organisasi pernah mengalami risiko kebobolan. Dan yang membobolkan itu bukan orang yang hebat, orang yang cerdas, orang yang memiliki kemampuan tamat, tapi karena hal-hal sederhana tidak dilakukan proteksi ya terhadap sistem informasi yang dimiliki. Nah, kalau sudah terjadi kebobolan itu dan mereka ingin mencari tahu salahnya di mana, itu 62% mengatakan butuh berbulan-bulan. Ini mencerminkan bahwa mereka sebenarnya memiliki sistem yang sangat kompleks atau mungkin sporadis atau tidak terstruktur atau arsitekturnya tidak baik sehingga sulit mencari di mana letak kesalahannya itu. Nah, dengan kata lain, waktu mereka membangun sistem ini tidak memperhatikan risiko yang dimaksud. Sehingga ketika terjadi risiko itu mereka bingung sendiri di mana harus mencari atau mendiscover sumber dari cyber attack dan juga mana yang diserang tersebut. Ya. Nah, cybercrime atau attack seperti apa yang paling banyak dialami? Ada banyak ya, kita lihat dari tahun 2014 ya. Nomor satu yang paling banyak itu adalah virus. Kemasukan worms atau kemasukan trojan gitu ya. Yang kedua adalah malware. Malware singkatan dari malicious software, yaitu software-software jahat yang sudah dikembangkan sedemikian rupa untuk merusak sistem, melumpuhkan sistem, menyadap sistem, mengambil alih sistem, dan lain sebagainya. Ketiga adalah botnet ya, robot internet ya, atau robot network, di mana sebuah mesin disetting untuk menyerang secara masif sebuah sistem agar sistem tersebut lumpuh karena ada serangan yang bertubi-tubi. Baru kemudian web-based attack, yaitu web situs webnya yang di-attack, karena kebanyakan sistem perusahaan itu kan masuknya lewat web ya. Jadi mereka jalan masuknya melalui merusak website yang mungkin dengan menggunakan SQL injection atau jenis-jenis serangan lainnya. Barulah yang namanya malicious code ya, atau phishing, social engineering, menipu orang ya, memancing orang seolah-olah
ini dia dihubungi oleh orang yang tepat padahal oleh penipu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk menjelaskan bahwa semakin lama serangan semakin banyak dan semakin complicated. Nah, yang terjadi adalah kalau Anda lihat statistiknya luar biasa besarnya, intrusion masuk ke sistem tanpa diketahui yang bersangkutan, menyelundup ke dalam sistem, ya, atau membocorkan data-data pribadi orang, itu adalah dua hal yang paling banyak terjadi di dunia barat. Saya kurang lebih 8 tahun menjaga internet Indonesia mengalami hal yang sama. Ketika saya menjabat tahun 2006 itu, satu hari ada 1,5 juta serangan per hari. Sekarang disinyalir sudah 2,5 juta serangan per hari. Dengan jenisnya yang bervariasi dan makin lama makin kompleks. Nah, disinilah makanya sebuah perusahaan itu harus memiliki strategi agar bisnisnya tidak terganggu. Dan Anda membutuhkan biaya untuk bisa mengeluarkan atau membangun suatu sistem agar walaupun terjadi serangan, tetap kontinuitas bisnis bisa terjadi dengan sistem backup atau sistem redundant system dan lain sebagainya. Oleh karena itulah perusahaan-perusahaan besar yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat banyak seperti telekomunikasi, perbankan, listrik, air, ya, atau yang dikatakan menguasai hajat hidup orang banyak, itu banyak sekali peraturan yang harus mereka patuhi atau istilahnya compliance, terutama yang terkait dengan IT security. Ya, karena banyak orang yang senangannya membangun IT tanpa memperhatikan security-nya. Padahal itu bagian yang mutlak perlu untuk mematuhi compliance atau bagian dari manajemen risiko IT. Dengan kata lain, saudara-saudara sekalian, efek dari risiko IT jika tidak dikelola, jika tidak dimitigasi, membahayakan organisasi, enterprise, atau perusahaan terkait. Oleh karena itu, kuasailah ilmu IT Risk Management agar bisa membantu enterprise dalam mengelola risiko yang disebabkan karena IT. Terima kasih.